فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan yang berikutnya, seperti biasanya hadisnya yang telah kita baca setorkan terdahulu. Tafaddalu. Tidak otia. Tidak otia. In otia radhiya. Naam, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan hadis yang baru, halaman 111. Qala al-mu'allifu asbahullah kun fid dunya ka'annaka gharibun. Pembahasan yang sangat penting dan berfaedah. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan seperti orang yang asing. Orang asing tidak akan bermacam-macam, tidak banyak akting, banyak gaya, banyak tingkah. Namun dia berbuat seperlunya. Berbuat sesuai dengan yang diperlukan, tidak lebih dari itu. Maksudnya dunia ini hanya persinggahan sementara, bukan selamanya. Oleh karena itu kalau kita lihat orang asing di tempat atau di negeri orang lain, itu dia tidak akan berbuat yang macam-macam. Dia seperlunya, ambil apa yang jadi keperluannya, setelah itu kembali lagi ke kampungnya. Itu ibaratnya seperti itu. Kita lihat barakallahu fiik hadisnya. Qala al-Imam al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun. Dalam riwayat dengan musannya bimankibayya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Akhrajal Bukhari. Ini hadis yang sangat agung dan juga berfaedah. Motivasi buat kita semuanya agar kita semangat di dalam mengamalkan amalan ibadah, amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara dan tidak lama. Setelah itu nanti ditinggal pergi, tidak dibawa mati. Dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, beliau berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memegang pundakku. Faqala, seraya berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan engkau itu seperti orang asing. Kalau orang asing biasanya tidak banyak tingkah dia. Tidak banyak tingkah, tidak banyak bergaya, ambil seperlunya, setelah selesai pulang ke kampungnya, pulang ke negerinya. Ibaratnya dunia ini hanya persinggahan sementara. Setelah itu nanti kita tinggal dunia ini, tidak akan kita huni selamanya.
Makanya sana ada pantun sangat bagus sekali. Wallahu alam, kalau dilihat dari rujukannya itu dinisbahkan pada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Innamad dunya fana'un wa laysa lid-dunya subutu. Innamad dunya ka bahrin yahtawi samakan wa hutu. Wa laqad yakfika minha ayyuhat talibu qutu. Wa la amri an qalilin kullu man fiha yamutu." Itu bagus sekali ya. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Innamad dunya fana'un," hanya saja dunia ini akan sirna dan hilang. Wa laysa lid-dunya subutu, dan dunia bukanlah tempat yang selama-lamanya, bukan tempat yang kekal. Innamad dunya ka bahrin yahtawi samakan wa hutu, hanya saja dunia ini ibaratnya seperti lautan yang terkandung di dalamnya ikan dan hewan-hewan laut. Walaqad yakfika minha ayyuhat talibu qutu, dan sungguh telah cukup bagimu dari perkara dunia tersebut wahai pencari dunia. Wala amri an qalilin kullu man fiha yamutu, dan demi usiaku yang sangat pendek, semua yang ada di dunia ini akan mati. Maksudnya apa barakallahu fiik? Renungan buat kita, dunia bukan tempat selamanya, tapi hanya tempat persinggahan sementara. Sampai-sampai Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan pantun juga di Muqaddimah Riyadhus Shalihin mengenai keadaan hamba-hamba Allah Ta'ala yang cerdas. Mereka lebih milih akhiratnya daripada dunianya. Bukan meninggalkan semuanya, tapi menjadikan dunia hanya sarana, perantara, bukan dijadikan target utama atau tujuan hidup. Apa kata penyair yang dinukilkan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tersebut? "Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana, nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna." Artinya bagus sekali itu. Kata seorang penyair tersebut, sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki hamba-hamba yang cerdas, hamba-hamba Allah Ta'ala yang cerdas. Bagaimana mereka menyikapi dunia ini? Talaqud dunya wa khaful fitana, mereka menceraikan dunia, meninggalkan dunia sebab karena takut terhadap fitnah. Sebabnya karena khawatir terjerumus dalam fitnah dunia. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, kemudian mereka memperhatikan dunia ini ternyata bukan tempat tinggal yang selamanya akan dihuni, hanya sementara. Akhirnya mereka apa barakallahu fiik? Ja'aluha lujjatan wattakhadhu, mereka menjadikan dunia ini ibaratnya seperti samudra lautan, dan kita perlu untuk menyeberanginya. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, mereka akhirnya menjadikan perahu untuk menyeberanginya dengan amalan soleh. Maksudnya barakallahu fiik, dunia hanya sementara, persinggahan yang sesaat. Banyak orang yang kecewa di dunia ini, sedangkan akhirat selamanya dan tidak pernah mengecewakan. Oleh karena itu pastikan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang kembali kepada Allah, yang ingat akhirat, yang mengambil dunia hanya seperlunya. Datang dalam hadis yang sahih, bagus sekali hadisnya, mengenai motivasi dorongan. Boleh kita mencari dunia, gak ada larangan, dan bahkan dianjurkan untuk mencari yang terbaiknya, dalam artian yang halal. Akan tetapi kita harus yakin, selama hamba itu hidup, pasti rezekinya sudah diberikan dengan rezeki yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja perlu menunggu, kadang-kala perlu proses. Ada yang sudah sampai untuk kita, ada yang masih dalam perjalanan. Yaitu hadisnya Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Apa kata Rasul SAW? "Ayyuhan nas ittaqullah," wahai segenap manusia bertakwalah kalian kepada Allah. "Wa ajmilu fit talab," dan perindahlah, perbaguslah kalian di dalam mencari ma'isyah, mencari pekerjaan. Pekerjaan yang indah, yang bagus adalah pekerjaan yang halal.
tidak mengharapkan pemberian manusia, tidak minta-minta harta yang ada pada manusia, dia bergerak untuk apa? Bekerja mencari yang terbaik, yang halal. Lihat ini, fa'ajmilu fit talab fa inna nafsan lan tamut hatta tastawfiya rizquha. Masya Allah, lihat ini. Sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati, tidak akan meninggal hingga terpenuhi secara sempurna rezekinya. Bayangkan, kurang apa lagi? Tinggal kita sabar karena ada apa? Keterlambatan kadang-kala. Wa in abta'a anha, dan jika mengalami keterlambatan, rezeki sudah diatur semuanya. Cuman kadang ada mengalami keterlambatan, datangnya itu enggak langsung banyak gitu. Sedikit demi sedikit, kadang ada yang terlambat. Apa kata Rasulullah SAW? Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan perindahlah, perbaguslah di dalam mencari ma'isyah atau pekerjaan di dunia ini. Faham? Kemudian beliau mengatakan khudhu mahalla wa da'u maharum. Masya Allah, ambillah yang halal, tinggalkan yang haram. Selesai. Ini bagus sekali hadisnya ya. Hadis Jabir bin Abdullah, rawi Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Sekedar meluruskan yang tadi malam kami sebutkan, yaitu pantun yang mengenai kalau bisa mengumpulkan dunia dan agama itu bagus, itu ternyata dinisbahkan juga kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah Anda mengecek, meneliti kembali, disebutkan dalam diwan, tapi diwan tersebut menisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ma asnad din wa dunya idza istama'a la barakallahu fid dunya bila dini. Ini yang versi yang lengkapnya ya. Tadi malam kalau ada yang kurang bisa diluruskan. Ma asnad din wa dunya idza istama'a la barakallahu fid dunya bila dini. Ini bagus sekali juga ini. Alangkah indahnya agama dan dunia kalau bisa bersatu. Dapat dunianya, agama pun dapat juga. Bisa bersatu, itu indah sekali. Tapi ingat, la barakallahu fid dunya bila dini. Akan tapi Allah Ta'ala tidak memberkahi hidup di dunia ini tanpa agama. Karena dengan adanya agama, dengan adanya syariat, kita akan bisa memilah dan memilih mana yang halal, mana yang haram. Kita akan bisa meminimalisir dunia. Enggak selamanya untuk dunia, tidak dimaksimalkan untuk dunia. Orang kalau ngejar dunia itu capek, letih. Paham ya? Nah, capek, letih, lelah. Tapi coba lo ngejar akhirat, bermodalkan dia duduk di majelis ilmu, hanya menyempatkan waktu beberapa saat saja, sudah apa jaminannya? Dipermudah masuk ke dalam surga. Bayangkan, luar biasa. Enggak lama. Nah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadisnya sahih, riwayat Muslim, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, lihat, mencari ilmu bukan mencari dunia, niscaya Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Apakah orang mencari ilmu duduk setengah jam, seperempat jam capek? Tidak. Tidak capek, tidak letih, tidak lelah. Coba orang pencari dunia, sudah capek, letih, lelah, itu pun dapatnya sesuai dengan takdirnya gitu loh. Nah, sebagaimana hadis yang kemarin kita lewati kan, nah, barang siapa yang keinginan kuatnya adalah dunia, maka Allah Ta'ala cerai-beraikan urusannya, dan Allah terjadikan kefakiran, kemiskinan di hadapan kedua matanya. Kemudian apa? Walam ya'tihi wala ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah, dan tidak akan mendapatkan dunia untuk dia kecuali yang ditakdirkan. Sudah banting tulang, peras keringat, dapatnya segitu, itu udah takdirnya udah. Tapi kalau akhirat jaminannya jelas, surga. Bayangkan, enggak lama. Nah, oleh karena itu pastikan ketika duduk di majelis ilmu, hadir mendatangi majelis ilmu, murnikan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dijamin dipermudah masuk ke dalam surga. Kita lihat arti berikutnya. Kemudian beliau mengatakan au-abirus samil, atau seperti orang yang sedang safar, melakukan perjalanan safar itu biasanya enggak macam-macam dia. Orang kalau safar ya di kampung orang lain, di perjalanan, dia tidak banyak gaya, tidak banyak acting, tidak banyak macam-macam, seperlunya. Ya kan? Ibaratnya kita di dunia ini, ya kita seperlunya ada, ambil amalan saleh, perbanyak amalan ketaatan, nanti dunia ini akan ditinggal. Setelah dunia, kehidupan berikutnya bukan kehidupan dunia lagi, kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat marahil pertama kali di alam barzakh,
wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada alam barzakh, alam kuburan, sampai hari yang mereka semua dibangkitkan. Lihat. Kemudian apa kata beliau? Wa kana Ibnu Umar yaqul. Ini sebagian para ulama mengatakan mudraj. Mudraj itu kalam yang ditambahkan, bukan bagian dari hadis. Jadi kalam Ibnu Umar ini. Paham ya? Yang belajar mustalah nanti ketemu namanya mudraj, itu artinya mudkhal. Sesuatu yang dimasukkan tapi bukan dari kalamnya Rasulullah SAW. Tambahan. Paham ya? Nah, kalau kalam Rasul jelas hadis. Tapi ini tambahan, ya, yang ditambahkan oleh seorang perawi kadangkala, atau kadangkala sahabat sendiri. Jadi bukan kalamnya Rasulullah SAW, tapi kalamnya, di luar itu. Itu namanya mudraj, mudkhal, sesuatu yang dimasukkan. Kita lihat apa? Dan dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Apabila engkau berada di sore hari, jangan menunggu pagi hari. Lihat. Maksudnya segera gitu loh. Kalau ingin beramal, segera beramal. Ngapain ditunggu-tunggu? Wah, nanti ajalah kalau tahun depan lah, bulan depan, pekan depan. Kalau tahun depan masih hidup, kalau bulan depan masih hidup, kalau pekan depan masih hidup, tapi segera, mumpung masih ada kehidupan. Caranya gitu. Paham ya? Oleh karena itu, ketika kita menarget akhirat, jangan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu kita. Kalau kita menunggu waktu luang, kadang waktu itu nggak luang-luang, digunakan terus, berputar terus, agenda demi agenda, acara demi acara. Tapi kalau kita meluangkan waktu, berarti kita sadar diri, sadar posisi. Kita yang meluangkan waktu, bukan nunggu waktu luang. Paham ya? Lihat ini. Apabila kamu berada sore hari, jangan nunggu pagi hari, terlambat, ya kan? Jangan nunggu waktu pagi hari, tapi segeralah beramal. Karena apa? Karena yang namanya fitnah, barakallahu fiik, itu kalau datang, itu tidak pandang bulu dia. Fitnah kalau datang, itu nanti orang akan dibikin berubah secara drastis. Pagi masih mukmin, sore sudah menjadi kafir, bayangkan. Pagi masih sunni salafi, sore sudah menjadi mubtadi'un hizbi wal a'yadu billah. Paham ya? Atau sebaliknya. Sorenya masih mukmin, pagi sudah menjadi kafir. Paginya masih mukmin, sore sudah menjadi kafir, seperti itu. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Muslim dari hadisnya Abi Hurairah anhu, ma'ruf, masyhur hadisnya. Badirul bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah. Kalau datang fitnah, ujian, baik itu ujian berupa dunia, ujian berupa cobaan-cobaan yang lain. Apa kata Rasul SAW? Segeralah kalian beramal, segera. Tidak usah tunda-tunda lagi sudah. Ada kesempatan, kehidupan masih ada, luangkan waktunya. Paham ya? Luangkan waktunya. Kemudian apa kata Rasul SAW? Kaqita'il lail mudlim. Lihat. Yang mana fitnah ujian itu bagaikan potongan malam yang gelap gulita, gelap. Yang akhirnya bagaimana, barakallahu fiik? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Lihat itu. Pagi harinya dia masih mukmin, sore sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, sore masih mukmin, pagi sudah menjadi kafir. Sebabnya apa kira-kira? Ya bi'udinahu bi'aradin dunya. Ngeri loh ya. Dia menjual agamanya karena ingin mendapatkan secuil daripada dunia. Enggak banyak, hanya secuil aja. Sedikit daripada dunia dia ingin dapatkan, dia jual agamanya. Dia jual akidahnya, dia jual manhajnya. Lari mundur ke belakang, meninggalkan agama, waliyadzubillah. Gara-gara apa? Fitnah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu fikum. Berikutnya, wa idza asbahta fala tantadhil masa. Dan apabila engkau berada di pagi hari, jangan nunggu waktu sore hari. Maksudnya segera gitu loh ya. Segera amalan-amalan kebaikan yang bisa dilakukan segera. Jangan ditunggu-tunggu lagi. Ini kenapa kira-kira, barakallahu fiik? Karena ajal tidak ada yang tahu. Sampai kapan waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk kita, sampai kapan kita hidup, enggak ada yang tahu. Oleh karena itu kata beliau, wa khudh min sihatika limaradik. Ini nasihat yang luar biasa ya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Wa khudh min sihatik limaradik, kalian ini. Dan ambillah, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Karena kalau sakit tidak bisa apa-apa. Nah, ketika sehat itu dimanfaatkan. Jangan saufa wa saufa, kata para ulama. Kelak, nanti, kelak aku akan belajar, kami akan belajar, nanti. Ujung-ujungnya nanti terus. Paham ya? Enggak terwujudkan. Tapi segera sempatkan waktunya, luangkan waktunya. Sejenak saja, enggak banyak untuk akhiratnya. Padahal ya dituntut itu target utamanya maksimalnya akhirat.
padahal nggak terlalu lama juga. Paham ya? Untuk apa? Untuk mendapatkannya. Tapi kadang-kala orang tidak mau. Paham ya? Merasa rugi waktunya, terbuang-buang waktunya, kadang tidak sadar. Kemudian berikutnya wa min hayatika limautik, dan ambillah, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Paham? Karena ketika dia itu menanam di waktu sehat, paham ya? Di waktu sakit dia akan bisa apa? Memanen juga. Paham ya? Nah, karena dia akan dinilai pahala. Di saat dia sakit namun tidak bisa tapi keinginannya mau belajar, dapat pahala. Paham ya? Di saat dia hidup dia menanam kebaikan, menanam kebajikan, nanti ketika dia sudah meninggal dunia dia akan memanennya. Man yazra yahsud, barang siapa yang menanam dia akan memanen. Hadis ini riwayat Bukhari. Bagus sekali ya, motivasi, dorongan untuk kita semuanya agar sadar diri, sadar posisi. Hidup di dunia ini hanya sekali, itu pun tidak kekal abadi. Adapun akhirat itu sudah pasti kekal abadi dan selamanya. Mafhum? Kita lihat penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan sabahullah, akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimankibai bil ifrad wa yurwa bitasniyah bimankibayya. Paham ya? Wallah alam, apakah merangkul ataukah meletakkan tangannya di pundaknya, barakallahu fiik, atau bagaimana surahnya bentuknya, wallah alam. Enggak, yang jelas riwayatnya ada dengan mufrad bimankibi, ada dengan mustanad bimankibayya. Mafhum? Naam. Faqala, kemudian seraya berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing atau seperti orang yang pengembara, orang yang musafir, safar. Hadza fihi zuhdu fid dunya. Di sini ada pendalilan untuk apa? Zuhud terhadap dunia. Ambil seperlunya, targetkan maksimal akhiratnya. Kita lihat di sini. Wa annal insana la yata'allaq biha sahih. Jangan sampai manusia itu terikat, bergantung dengannya. Kalau orang sudah bergantung dengan dunia, bergantung dengan harta, dia tidak bisa bergerak dia tanpa harta, tanpa dunia. Tapi kalau dia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya kuat, maka dengan izin Allah taala semuanya akan dipermudah. Kita lihat, wa yaj'aluha hammahu, dan jangan sampai manusia itu menjadikan dunia itu sebagai keinginan kuatnya. Ingat-ingat ya, dunia jangan jadikan target utama, jangan dijadikan tujuan utama, tapi jadikanlah tujuan utama kita itu adalah akhirat. Target utama kita adalah akhirat, itu yang paling terpenting. Dunia akan datang kalau kita fokus kepada akhiratnya. Wa inna ma yaj'alu hammuhu fil akhirah, hendaknya hanya saja dia menjadikan keinginan kuatnya untuk akhiratnya. Wan najatu fil akhirah, lihat, dan selamat di akhiratnya. Walaysa ma'na dzalika annahu yatruk talab ar-rizqi. Nah, penting ini. Kadang sebagian orang salah memahami, gagal paham, akhirnya enggak kerja sama sekali. Enggak mau nyari ma'isyah, alasannya wah cuman dunia. Dunia cuman sementara katanya. Enggak usah kerja, enggak usah mencari ma'isyah. Salah juga, kita lihat. Walaysa ma'na dzalik, maknanya bukan dan hal tersebut maknanya bukan annahu yatruk talab ar-rizqi, bahwasanya dia meninggalkan mencari rezeki. Itu salah juga. La, bukan itu maknanya. Maknahu annahu yatlubul halal liyasta'ina bihi ala ta'atillah. Masyaallah, ini bagus sekali ini. Maknanya dia tetap mencari pekerjaan yang halal, hasilnya untuk membantu kita di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Paham? Itu hasilnya. Jadi hasilnya itu bukan digunakan untuk perkara yang haram, hasil kita mencari nafkah, hasil kita bekerja, hasil mencari ma'isyah itu digunakan untuk apa? Membantu di dalam perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la yakunu hammuhu dunya, penting. Tapi ingat, jangan menjadikan target utamanya dunia. Kalau udah target utamanya dunia, bayangannya masa depan anak kita dan keluarga kita di dunia, itu salah sudah. La yuridu dunya bilidzati, hal ini. Jangan sampai dia menginginkan dunia secara zatnya. Paham ya? Wa inna man yuridu dunya liyasta'ina biha ala ta'atillah azza wa jalla. Masyaallah, lihat ini. Hanya saja dia menginginkan dunia untuk apa? Untuk bisa membantu di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia jadikan dunia hanya sarana. Sarana media.
perantara untuk memperbanyak amalan yang nanti akan dipanen di mana? Di akhirat. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat sini barakallahu fiikum. Oleh karena itu beliau mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun. Katakan, jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing. Orang yang asing. Paham ya? Kita lihat al-gharib ma'rufun, orang yang asing itu ma'ruf, orang yang asing itu. Huwa alladzi laisa min ahlil balad, ya kan? Orang yang bukan termasuk penduduk negerinya. Antum safar ke negeri orang lain, kan bukan penduduk asli kan? Itu orang asing namanya. Hadza hammuhu an yarji ila baladih. Dia orang seperti ini barakallahu, orang yang asing, hammuhu, keinginan kuatnya dia akan kembali ke negerinya. Hanya seperlunya. Dia safar seperlunya. Ambil keperluannya, setelah selesai pulang lagi. La yastari fi baladil ghurbah, ya kan? Dia tidak akan istirahat di negeri yang asing. Paham ya? Karena dia hanya apa? Ibaratnya hanya singgah sementara, kemudian apa barakallahu fiik, setelah itu pulang lagi. Paham ya? Seperti itu. Itu buku tulisnya mana? Buku tulisnya. Ayo, dikeluarkan buku tulisnya. Kita lihat sini barakallahu fiikum. Wala yabni, dan dia tidak akan tinggal selama di situ. Yatahayyan ayyasa'ah yarji ila baladil asli. Dia berusaha dan barakallahu berangan-angan setiap waktu kapan dia kembali ke negerinya asli. Hanya sementara dia negeri orang lain itu asing. Kadzalika al-insan fi hadhihi dunya gharib. Seperti itu juga manusia di dunia ini asing. Li'annaha laysat daran lahu. Dikarenakan dunia bukan tempat tinggalnya, bukan negerinya, hanya persinggahan sementara. Wa innama darul mu'min hiya darul akhirah sahih. Hanya saja negerinya orang mukmin itu adalah di akhirat. Makanya dunia itu ibaratnya orang di apa? Di penjara gitu loh. Banyak larangan, ini enggak boleh, ini haram, ini bid'ah, ini syirik. Ini memang perjuangan memang. Karena dunia ini penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Orang kafir bebas. Adapun agama Islam, Muslim, mukmin itu banyak aturan memang. Tapi itu apa? Aturan tadi untuk kebaikan orang mukmin itu sendiri kelak di akhirat. Oleh karena itu datang dalam hadis yang sahih wa Muslim, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Makanya sabar, di penjara kita sekarang ini. Paham ya? Belum merdeka. Kemerdekaan yang hakiki nanti di akhirat. Paham ya? Nanti di akhirat itulah yang hakiki. Kita lihat. Kata beliau dikit lagi, kadzalikan insan fi hadhihi dunya gharib li'anna laysat daran lahu wa innama darul mu'min hiya darul akhirah. Negeri orang mukmin ada di akhirat. Fahamuhu annahu yadhhab ila daril akhirah. Maka target utamanya, ambisinya adalah dia ingin pergi ke negeri akhirat. Nabi Musa alaihissalam ketika menasihati kaumnya, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa inna dar apa ayatnya itu? Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya perhiasannya menipu saja. Wa innal akhirah hiya darul qarar. Dan sesungguhnya akhirat negeri yang kekal abadi. Akhirat. Persinggahan sementara, ingat-ingat ya, dunia hanya persinggahan sementara. Enggak usah banyak gaya, banyak acting. Paham ya? Tapi cukup kita amalkan syariat yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa yakunu fi hadhihi dunya misla al-gharib alladhi fi ghairi baladihi. Dan hendaknya seorang itu menjadi di dunia ini seperti orang yang asing yang tinggal bukan di negerinya. Kalau antum dan kita tinggal negeri orang lain kan nggak macam-macam biasanya, nggak macam-macam, nggak banyak tingkah, nggak banyak gerak seperlunya. Setelah itu berkeinginan kembali ke kampungnya. Amal kafir fabalatuhu dunya. Lihat ini. Adapun orang kafir maka negerinya dunia. Antum melihat orang kafir sukses, berhasil, ya, kekayaan melimpah. Tapi ingat itu hanya dunia semua orang kafir itu. Di akhirat mana tempatnya? Di neraka. La yamutu fiha wa la yahya. Enggak hidup, enggak mati, merasakan apa? Azab kekal abadi orang kafir. Bayangkan. Di dunia mereka santai-santai, ya kan? Banyak kemewahan, banyak kekayaan, tapi ingat itu hanya di dunia. Allah musta'an. Wa laysa lahu fil akhirah darun, dan di akhirat mereka tidak punya negeri. Lihat. Orang kafir di akhirat enggak dapat jatah.
Enggak ada negeri untuk orang kafir di akhirat. Paham ya? Naam. Wala makarun, enggak ada tempat. Walidzalika tajiduhu mu'alliqan bidunya. Oleh karena itu kamu sering oleh karena itu kamu akan menjumpai orang kafir, dia terikat dengan dunia. Lihat, terikat dengan dunia. Allah musta'an. Kita jangan sampai hati kita terikat dengan dunia ya. Hati kita luruskan. Pastikan kita punya target. Target kita bukan dunia tapi akhirat. Wa kadzalikal munafiq tajid qalbahu mu'alliqan bidunya. Lihat ini. Seperti itu juga orang munafik, kamu akan jumpai hatinya bergantung dengan dunia. Wala yadhkurul akhirah, dan tidak ingat akhiratnya. Bahaya sekali. Kalau udah enggak ingat akhirat bahaya. Wala yakhtur dzikruha bibalih, dan juga tidak terpetik di benak pikirannya akhirat, enggak terpetik dia. Sekaya apapun, dia enggak terpetik. Allah musta'an. Fa idza aradta an ta'rif man huwa rajulud dunya wa man huwa rajul akhirah, apabila kamu ingin tahu siapa yang dia itu adalah lelaki dunia dan siapa lelaki akhirat, fangdur ila mauqifihim min hadid dunya. Lihatlah prinsip mereka, lihatlah keadaan mereka di dalam menghadapi dunia ini. Lihat mereka bagaimana dunia ini. Fal mu'min tajiduhu la yarghab fi hadid dunya. Orang mukmin, kamu akan menjumpai dia itu tidak suka di dunia ini. Rasanya sempit sudah. Paham ya? Nah, karena banyak aturan, ya kan? Nah, banyak perkara yang mengecewakan. Orang mukmin pengennya segera apa? Di akhirat. Wala yufni umurahu fiha, dan orang mukmin tidak akan menghabiskan usianya di dunia. Paham ya? Maksudnya dia tidak akan menghabiskan usianya untuk apa? Ngejar dunia. Wa fi talabiha, dan tidak menghabiskan usianya untuk apa? Mencari dunia. La yaj'aluha hammahu. Orang mukmin tidak menjadikan dunia itu target utamanya. Lihat ini. Jadi kalaupun ambil seperlunya, tapi target utamanya akhirat itu nih ya. Jangan target dunia. Dunia kita target nggak akan bisa, nggak akan puas. Tapi kalau kita target akhirat, coba lihat, banyak kemudahan-kemudahan yang Allah telah mudahkan untuk menuju akhiratnya. Tapi dunia letih, capek, lelah, itu pun kadang dapat atau enggak, ya kan? Tapi kalau akhirat udah ada jaminannya, pasti dapat, insya Allah. Tapi kalau dunia bisa dapat, bisa enggak. Itulah perbedaannya. Dikit lagi pasti itu. Kata beliau, wa innama hammu fil akhirah, dan hanya saja seorang mukmin itu keinginan kuatnya, target utamanya adalah akhirat. Wa ghairul mu'min bil aks hammuhud dunya. Allah musta'an. Dan selain mukmin sebaliknya, tujuan utamanya adalah dunia. Wala yaltafit ilal akhirah, dan tidak mau noleh ke akhiratnya. Ini bahaya sekali. Kalau udah terkena fitnah dunia, lupa akhiratnya, enggak mau noleh akhiratnya, enggak mau menyempatkan waktunya untuk mempelajari ilmu syar'i, kemudian lupa syariat, lupa ibadah, lupa Allah gara-gara dunia, itu bahaya sekali. Mafhum? Karena kemarin kita lewati apa? Ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Celakalah penyembah dinar dan penyembah dirham. Diperbudak oleh dinar, diperbudak oleh dirham. Tapi yang selamat adalah apa? Yang mengambil seperlunya, sisanya untuk akhirat. Paham ya? Sisanya itu yang lebih banyaknya. Seperlunya itu di dunianya, sisanya target utama maksimalkan untuk akhiratnya. Itu semuanya perlu proses dan perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk mewujudkannya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.